Mazmur 57 ayat 2-7. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab padamulah aku berlindung, dalam naungan sayapmu aku bersembunyi, sampai badai yang mengamuk berhenti. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang bertindak untukku. Dari surga ia menjawab dan menyelamatkan aku. Ia mengalahkan orang-orang yang menindas aku. Allah akan menunjukkan bahwa ia setia kepadaku dan selalu mengasihi aku. Aku dikepung oleh musuh. Mereka seperti singa pemakan manusia. Gigi mereka seperti tombak dan panah. Lidah mereka seperti pedang yang tajam. Ya Allah, tunjukkanlah keagunganmu di langit dan kemuliaanmu di seluruh bumi. Musuhku memasang jerat bagiku dan mematahkan semangatku. Mereka menggali lubang di jalanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Baca juga Keluaran pasal 34. Hati yang siap bagian kedua. Saudara-saudara, untuk memahami bagaimana Daud mampu menyiapkan atau menetapkan hati dengan begitu teguh kepada Allah, kita perlu memperhatikan perkara ini dengan lebih cermat. Kita bisa mengidentifikasikan dua tema dalam Mazmur pasal 57 ini yang bisa membantu kita di sini dalam paruh pertama ayat 2-6. Daud mengutarakan keyakinan yang penuh kepada Allah. Sementara dalam paruh kedua ayat 7-12, dia menaikkan pujian kepada Allah. Jika kita rangkumkan dalam dua bagian ini, yaitu iman dan mazmur pujian. Saudara-saudara, kata berlindung dalam ayat yang kedua mengandung makna mencari tempat berteduh atau perlindungan. Kata yang sama juga digunakan di bagian akhir ayat itu dan diterjemahkan sebagai akan berlindung. Kata ini menggambarkan orang yang lari ke tempat yang aman, di mana dia mengetahui bahwa dia akan dilindungi dari badai di sekelilingnya. Sementara orang yang tidak percaya hanya bisa memikirkan pertolongan dari dunia, yang adalah kesia-siaan. Bandingkan Yesaya pasal 30 ayat 1-3. Pemazmur bersembunyi dalam naungan yang maha kuasa. Mazmur 31 ayat 4 juga mengatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Saudara-saudara, kemudian Daud mempercayai belas kasih Allah dalam ayat yang kedua. Ini adalah pemikiran yang menarik, karena ungkapan yang persis sama digunakan oleh Daud dalam Mazmur pertobatannya yang terkenal itu, Mazmur 51. Di sana Daud memohon belas kasih Allah karena pelanggarannya. Tetapi di pasal 57 ini tidak terlihat bahwa dia telah melakukan dosa apapun. Dia sedang melarikan diri dari Saul. Justru Saul yang perlu memohon belas kasih Allah. Tetapi Daud mengakui bahwa dia orang yang berdosa dan terus membutuhkan belas kasih dari Allah. Dia tidak pernah menuntut pertolongan atau perlindungan dari Allah, namun dia datang kepada Allah dengan keyakinan, bukan dengan kelayakannya atau hak khususnya atau kebenarannya, melainkan dalam keyakinan kepada natur Allah yang penuh dengan belas kasihan. Sekalipun dia adalah orang berdosa yang tidak layak, Daud bisa memohon pertolongan dari Allah yang adil dan kudus, karena dia mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang penuh belas kasih. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, sudahkah Bapak Ibu meletakkan keyakinannya kepada belas kasih Allah? Kita tidak memiliki apapun yang membuat kita layak untuk memohon. Tetapi jika kita datang kepada Allah seturut kehendaknya, kita bisa datang dengan hati yang berani. Dia adalah Allah yang berbelas kasih, dan dia telah mengulurkan kasih-Nya kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika gelisah dan
tekanan, marilah kita menggemahkan perkataan Daud. Atau jika kita boleh meminjam prafrasa yang lebih kontemporer dari himne karya Wesley, Yesus kekasih jiwaku, biarlah aku datang ke ribaanmu, sementara laut bergelombang, sementara badai menerjang. Sembunyikanlah aku, ya juru selamatku, sembunyikanlah sampai badai kehidupan ini berlalu. Pimpinlah aku dengan aman ke surga. Oh, terimalah jiwaku pada kesudahannya. Saudara-saudara, dasar keyakinan kita adalah natur Allah yang penuh belas kasih, bukan jasa kita ataupun kelayakan kita. Apapun masalah kita, datanglah kepada Allah dalam Kristus Yesus dengan iman dan puji-pujian. Percayalah, Tuhan sanggup untuk menolong. Saudara-saudara, sungguh senang belajar firman Tuhan. Teruslah bertumbuh dalam iman dan semakin giat melayani di ladang Tuhan. HOR Ministry melayani dengan hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.